Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa kita boleh dipanggil Tuhan, tapi janji Tuhan adalah ada penghibur yang dikirim bagi kita, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, engkau bukan yatim, engkau bukan piatu, engkau bukan yatim piatu, tapi aku memberikan seorang penghibur, penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Bapa kita di dunia ini, bahkan keluarga kita, orang yang kita kasihi, boleh meninggalkan kita, tetapi janji Tuhan, Roh Kudus akan menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita. Amin. Haleluya. Saudara, ketika orang tua kita meninggal, mungkin ada banyak pertanyaan, bagaimana hidup ke depan? Bagaimana keluarga kami ke depan? Saudara, selama kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan selalu buka jalan buat kita. Amin. Rasul Paulus berkata begini, tubuh jasmani kita ini bisa merosot, tetapi Paulus berkata, namun manusia batiniaku akan terus dibaharui, terus dibaharui, terus dibaharui. Haleluya. Amin. Tubuh kita akan kembali ke tanah, saudara-saudara, tetapi akan kembali kepada Allah. Ketika kita punya masalah, kita bisa lemah, tubuh kita bisa sakit, saudara-saudara. Tetapi Paulus berkata, tapi manusia batiniaku terus dibaharui, terus bergelora bagi dia. Haleluya. Sesungguhnya hidup ini adalah manusia roh, bukan manusia jasmani. Tapi seringkali manusia fokus kepada manusia jasmani. Amin. Amin. Seringkali manusia belum waktunya makan, sudah makan. Seharusnya makan satu hari berapa kali? 3 kali. Bahkan ada orang lebih dari 3 kali. Pengennya makan terus, pengennya makan terus. Belum waktunya makan, belum lapar, udah makan, saudara-saudara. Kenapa? Dia mementingkan perutnya, dia mementingkan tubuh jasmaninya. Tapi bukankah banyak orang Kristen, saudara-saudara, lama nggak ke gereja, tapi tidak ada kerinduan untuk pergi ke gereja. Lama tidak dengar khotbah, tapi tidak ada kerinduan dengar khotbah. Lama tidak baca Alkitab, tapi tidak ada kerinduan untuk baca Alkitab. Lama tidak berdoa, tapi tidak ada kerinduan untuk berdoa. Lama tidak memuji menyembah Tuhan, tapi tidak ada kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan. Kenapa hal-hal lahiriah kita sering terlalu kita urus, tetapi manusia rohaninya kita sering abaikan. Haleluya. Amin. Saudara, manusia kita ini sesungguhnya adalah manusia roh. Amin. Pertama kali Allah menciptakan manusia dari mana? Tanah itu adalah tempat untuk manusia roh. Sesungguhnya manusia yang sesungguhnya adalah bukan tanah itu, tetapi manusia sesungguhnya adalah roh itu. Amin, saudara-saudara. Itu manusia sesungguhnya, saudara-saudara. Jadi hal-hal lahiriah ini, kata Paulus, bisa merosot, saudara-saudara. Tetapi manusia batinnya itu akan terus dibaharui, terus dibaharui, terus dibaharui. Semua orang pasti punya masalah, saudara-saudara. Tapi kita jangan biarkan masalah untuk terus membuat roh kita merosot. Ketika kita punya masalah, mari kita berlutut di kaki Tuhan dan mulai sembah Dia, mulai berteriak kepada Dia. Maka akan diberikan kekuatan yang baru kepada roh kita. Maka kita, manusia roh kita kuat, saudara-saudara. Sekalipun badai yang menggoncang hidup kita, kita tetap bisa berdiri teguh. Amin, saudara-saudara. Itu sudah pasti, saudara-saudara. Tapi faktanya, saudara-saudara, perjuangannya ketika kita digoda, ketika kita ada masalah, ketika kita lemah, justru seharusnya dari situ kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi seringkali tubuh kita ini lemah dan kita malah meninggalkan Tuhan. Kita tidak berdoa,
kita tidak mengambil waktu untuk berlutut di kaki Tuhan. Kita justru tidak ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Akhirnya apa, saudara-saudara? Manusia roh kita semakin lemah. Akhirnya manusia kita semakin down. Haleluya. Apapun keadaan kita, saudara-saudara, mari putuskan untuk tetap bergantung dan melekat kepada Tuhan. Sediakan waktu untuk berlutut di kaki Tuhan. Saya percaya terlalu banyak orang sibuk dengan hidupnya sampai tidak ada waktu satu hari disediakan untuk berlutut di kaki Tuhan. Dulu ketika saya pertama kali ketemu dengan Pak Juapon ini, Pak Juapon tinggal di rumah keluarganya di Pemalang. Setiap saya mengunjungi Pak Juapon, waktu itu belum ke gereja Pak Juapon. Setiap saya datang ke situ, dia di kamar khusus karena dia ikut saudaranya. Setiap saya datang ke situ berkunjung, kemudian saya bilang, saya mau pulang, kita berdoa dulu ya Pak. Apa yang dilakukan Pak Juapon? Ketika saya ajak berdoa, Pak Juapon dia turun dari kursinya, dia selalu berlutut begitu. Tapi sekarang sudah enggak begitu. Begitu saya lihat, ayo kita berdoa, dia langsung turun dari kursinya dan dia berlutut seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang Pentakosta zaman dulu itu, saudara, kalau berdoa dia selalu berlutut seperti itu. Itu artinya Pak Juapon adalah orang yang suka berdoa. Amin. Tapi pertanyaannya, berapa menit, berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk berlutut di kaki Tuhan setiap hari? Jangan-jangan tidak ada, saudara. Jangan-jangan kita sibuk cari uang. Jangan-jangan sibuk kita ngurusin semua yang ada di dunia ini. Kalau tidak ada itu sebabnya kita lemah, roh kita lemah. Haleluya. Setiap orang percaya, sudahlah enggak usah lama-lama, 15 menit saja setiap hari sediakan waktu untuk berlutut, berdoa, menyembah. Bukan untuk doa makan, bukan untuk doa, menyembah dia. Menyembah dia, membiarkan dia bekerja. Kita komunikasi dengan dia. Saya percaya hidup kita tidak sama dari hari ke hari. Saya percaya hidup kita akan terus mengalami progresif. Hidup kita akan terus semakin maju. Saya yakin, terlalu yakin. Orang yang melekat dengan Tuhan, saya yakin hidupnya pasti beda dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yang terakhir, yang ingin saya sampaikan, Amsal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Haleluya. Umur panjang katanya di tangan Tuhan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bayangkan orang yang takut akan Tuhan, dikasih umur panjang, dikasih kehormatan, dikasih kekayaan. Apalagi saudara-saudara, kita bersyukur Pak Menos usia berapa ini dipanggil Tuhan? 68. Kita bersyukur usia 68. Anak-anak masih melihat Bapak, cucu masih melihat Bapak. Bagaimana kalau masih baik, Pak Robert misalnya masih baik sudah dipanggil Tuhan, tapi di usia 68 baru dipanggil oleh Tuhan. Saya bersyukur orang tua saya sudah tua, sudah punya cucu. Saya sudah siap ditinggal oleh kedua orang tua saya. Mungkin kalau saya waktu kecil dipanggil, waduh setengah mati mungkin sakitnya di sini. Tapi saya sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak. Kalau orang tua saya dipanggil Tuhan, saya sudah tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena saya sudah punya istri dan anak. Tapi coba kalau saya usia kecil begini, kehilangan ayah, kehilangan ibu, wow, dunia ini hancur, saudara-saudara. Gak usah ditinggal orang tua. Ketika saya lihat papa saya dengan ibu saya berantem, itu dunia ini seperti neraka, saudara-saudara. Apalagi sampai orang tua cerai, dunia ini hancur minum di hatinya. Betul, saudara-saudara. Itu sebabnya biasanya orang yang lahir dari keluarga broken home, dia kepahitan dan sakit hati.
dan susah dipulihkan. Makanya ada orang-orang di jalanan itu, apa itu anak-anak pang itu biasanya lahir di keluarga yang hancur berantakan. Itu sudah susah untuk ditolong itu. Tetapi firman Tuhan berkata, umur panjang di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya berdoa supaya kita ini semua umurnya panjang. Amin. Saya berdoa kita semua, paling tidak kita lihat anak cucu kita, kemudian Tuhan panggil kita. Amin. Siapa yang ingin umurnya 100 tahun angkat tangannya? Robot nggak mau. Kita harapannya panjang umur tapi sehat ya, jangan sakit-sakitan. Kalau stroke, aduh susah. Umur 100 tahun masih sehat, masih sehat, masih bisa naik motor, masih bisa naik mobil, masih bisa nyangkul. Nah itu sudah. Oh ya. Bapak umur berapa? 81. Ingatnya umur berapa? 100. Oh. Ya, masih berat. Umur panjang di tangan Tuhan, amin. Hukum Taurat yang keberapa yang bilang begini, hormatilah ayah dan ibumu? Yang kelima apa keenam? Hormati ayah dan ibumu supaya apa? Supaya panjang umurmu. Supaya panjang umurmu. Rahasia supaya umur kita panjang adalah hormati ayah dan ibumu. Amin. Amin. Rahasia panjang umur, hormati ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita tidak selalu benar, tetapi hormati dia. Amin. Amin. Jangan injak-injak orang tua kita. Jangan anggap remeh orang tua kita. Kita ada di muka bumi ini karena orang tua kita. Sesalah apapun orang tua kita, kita harus tetap hormati dia. Karena firman Tuhan berkata, supaya umurmu panjang. Amin. Dan bagian yang terakhir, Lukas 10 ayat 20. Berkata begini. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Saudara, begini, ketika murid-murid dipakai Tuhan melakukan tanda-tanda dan mujizat ajaib, mereka bersukacita, wow, mujizat terjadi Tuhan, wow, luar biasa. Lalu Yesus bilang, kamu jangan sukacita dulu, karena kamu bisa melakukan mujizat. Tapi bersukacitalah kalau namamu tertulis di kitab kehidupan. Berarti kalau orang melakukan mujizat, namanya tidak ditulis di sana. Haleluya. Miracle is not everything. Yes. Mujizat bukan segalanya. Amin. Amin. Kalau kita bisa melakukan mujizat, bukan dicatat di sana, tetapi firman Tuhan berkata, namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Kalau kamu percaya Yesus, kau hidup dalam kebenaran. Amin. Pertanyaannya, apakah nama kita sudah dicatat di sana? Haleluya. Amin. Wahyu 20 ayat 15 firman Tuhan berkata begini, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Orang yang namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan di sorga, dilempar nanti di dalam lautan api. Haleluya. Umur panjang sampai 100 tahun, tapi nama tidak tertulis di sana, apa guna umur kita panjang? Haleluya. Umur singkat, tetapi nama tertulis di sana. Nama Tuhan dimuliakan. Siapa penyanyi yang kembar itu? Melisa dan Melita. Umur berapa dia dipanggil Tuhan? 20 dan 24. 20-24. Masih gadis belia. Terkenal dengan apa? Dengan dia penyanyi rohani. Dia melayani Tuhan. Ya, seluruh Indonesia diberkati dengan lagu-lagunya, penampilannya, pelayanannya. Sepertinya umurnya begitu singkat, tetapi umur yang singkat itu menjadi berkat bagi banyak orang.
Kalau dia hidup bagi Tuhan, namanya tertulis di sana. Maukah saudara? Mau masuk surga? Mau. Sekarang? Mau. Nanti bertanya. Oke. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita renungkan kebenaran ini, saudara-saudara.